saya bersama Koat Kopassus menuju 2 dekade jejak petualang masih berlanjut. Hati-hati, pegang itu, talinya. Bentar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalimantan Barat memiliki bentang alam menantang yang sangat cocok untuk menjadi medan petualangan. Hutan dan alamnya masih menyimpan beragam potensi yang menarik untuk kami jelajahi. Petualangan saya bersama Koat Kopassus menuju 2 dekade jejak petualang akan menyusuri hutan di Kalimantan Barat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kaki kami pun menjejak di salah satu sudut hutan dataran rendah yang terletak di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau. Medan yang menantang serta suhu yang cukup lembab menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami menjaga stamina. Bisa nih dimanfaatin juga. Ini tuh kalau saya lihat ini adalah jamur kuping atau jamur tiram, dan pastinya ini bisa dimanfaatkan, bisa dimakan. Jamur tiram banyak kita jumpai saat musim penghujan di tempat yang memiliki kelembapan tinggi. Di alam liar, jamur kayu ini banyak tumbuh di batang pohon yang sudah ditebang atau kayu yang sudah lapuk. Tersebar di daerah tropis dan subtropis, jamur berwarna putih ini bisa memiliki lebar hingga 20 cm. Aman untuk dikonsumsi, jadi bisa saya ambil sebagai tambahan bekal petualangan kali ini. Lumayan dapat jamur untuk perbekalan. Di sini saya mau nyusul Safira sama Adel, kayak mereka udah jauh. Saf! Del! Tingginya semak belukar membuat kami harus ekstra hati-hati. Sebelum hari gelap, kami bertiga harus segera menemukan tempat yang ideal untuk membuat hemat. Vegetasi hutan di Kalimantan ini memang cukup rapat dengan curah hujan yang cukup tinggi dan tentunya dengan udara yang panas karena kita berada di garis khatulistiwa. Karena hutan ini termasuk dataran rendah, jadi cenderung tidak ada angin. Wah, ini kayaknya cocok deh untuk tempat kita membuat hammock karena 3 batang pohon ini sangat kokoh untuk membentuk segitiga. Selain memiliki penyangga yang kokoh, lokasi kali ini cukup terbuka. Intensitas cahaya di lokasi hammock juga cukup ideal sebagai tempat beristirahat. Faktor keamanan menjadi hal mendasar ketika kita membuat shelter di alam. Terlebih di hutan yang masih asing seperti ini, harus benar-benar kita pastikan lokasi jauh dari jangkauan binatang yang berbahaya. Butuh kerjasama tim untuk membuat hammock dari 2 gulung tali karmantel yang kami bawa. Setiap ikatan harus dipastikan kuat supaya bisa menopang beban saat kami naiki nanti. Sebentar lagi hammocknya udah mau jadi, dan habis ini kita bisa istirahat sejenak. Nah, ini kita udah mau selesai. Sekarang kita lagi mau buat tangganya.
Oke, akhirnya jadi. Kita akan buktikan kekuatannya. Kurang dari 1 jam, kerjasama kami pun membuahkan hasil. Shelter hammock sudah jadi dan bisa sebagai tempat istirahat sementara di tengah hutan Kalimantan Barat ini. Dan beruntungnya hari ini cuacanya cerah, jadi kita tidak perlu bikin ini ya, Flysheet kepala. aman sudah kayak gini. Wah, udah bisa istirahat nih kita. Bisa istirahat. Petualangan saya bersama Koat Kopassus menuju 2 dekade jejak petualang masih berlanjut. Nah, sekarang saya mau memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan ini untuk dijadikan bahan makanan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meskipun cukup nyaman, namun saya tidak boleh terlena untuk terus istirahat. Harus bergegas mencari tambahan bekal makanan di alam untuk mengisi perut guna menambah tenaga kembali. Karena kita lagi di hutan, jadi sudah pasti memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan hutan. Dan salah satu yang kita ambil adalah daun pakis. Bagi masyarakat Indonesia, jenis tanaman paku-pakuan satu ini memang sudah lazim untuk dikonsumsi. Hanya bagian pucuk dan daun mudanya saja yang bisa kita manfaatkan karena masih lunak. Sama halnya dengan jamur, salah satu tumbuhan tertua di muka bumi ini juga tumbuh di lokasi yang memiliki kelembaban tinggi. Pakisnya udah cukup untuk kita olah bertiga. Bisa mengisi perut ya. Pucuk pakis dan jamur tiram yang kami dapat akan kami olah secara sederhana saja. Pakis dan juga jamur yang sudah kita dapatkan mau diolah menjadi tumis pakis jamur supaya lebih ada rasanya. Nah, ini sekarang saya mau nyiapin bumbu-bumbunya dulu. Sama halnya dengan membuat tumis atau oseng pada umumnya. Bumbu-bumbu dasar hanya perlu kita potong tipis-tipis. Tidak perlu menunggu lama untuk mengeluarkan aroma bumbu yang ditumis di atas kompor portable yang kami siapkan. Selanjutnya, tinggal masukkan 2 bahan utamanya, serta campur dengan sedikit air hingga pakis dan jamur sedikit layu. Tumis jamur pakis. Keras tapi. Keras, Dia tuh lebih kayak kangkung, tapi ada pahitnya dikit. Oh gitu? Jamurnya enak banget. Meskipun menggunakan bumbu seadanya, namun rasa tumis pakis dan jamur kali ini sangat tidak mengecewakan. Ini jamur yang kita dapat itu udah cukup tua, jadi teksturnya itu lebih kenyal dari jamur yang masih muda, tapi masih bisa dikonsumsi dan kalau dicampur sama pakis ini rasanya, perpaduan yang luar biasa di tengah hutan. Kombinasi rasa yang tercipta membuat kami tak bisa berhenti untuk memasukkan suap demi suap. Ini enaknya sampai bikin saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Menu penuh serat ini setidaknya cukup untuk mengganjal perut kami di tengah hutan. Waktunya istirahat sejenak sambil menyusun kembali strategi untuk melanjutkan petualangan kali ini. Petualangan saya bersama Koat Kopassus menyusuri hutan Kalimantan Barat masih berlanjut dalam rangka menyambut 2 dekade jejak petualang. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Hutan medan petualangan kami kali ini terbilang cukup unik, karena juga berbatasan langsung dengan wilayah perairan atau sungai. Setelah ini, aktivitas kita mau mencari ikan di sungai. Tapi, kita harus mencari kayunya dulu sebagai alat untuk memancingnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Alam selalu menyediakan, tinggal bagaimana cara kita dalam memanfaatkannya. Mana
batang pohon yang kita cari tuh kurang lebih kayak gini kan, Feb? Oh iya betul. Nah, ukurannya tuh yang nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil. Terus dia juga panjang karena itu kan buat kita mancing nanti. Meskipun banyak jenis tanaman, namun ada kriteria khusus batang pohon yang kami butuhkan untuk membuat joran pancing sederhana. Jadi tidak hanya kuat, tapi dia juga lentur. Makanya kita membutuhkan batang yang, nah segini aja cukup. Jadi kalau bersihin harus kayak gini ya, biar nggak patah ya, Del. Betul. Jangan melawan arah dari pembunuhnya. Meskipun nanti yang aktif memancing cuma satu orang, kami harus menyiapkan piranti cadangan. Oke. Ya, ini juga udah siap. Oke. Nah, udah ada 3. Berarti tinggal nyiapin tali dan juga kailnya. Kamu masih nyimpen kan? Masih dong. Yuk, lanjut yuk. Oke. Waktunya kembali ke lokasi hammock untuk menyiapkan peralatan. Setelah ini kita mau memancing dengan cara ngancar. Nah, ini kita lagi nyiapin kail dan juga talinya dulu, karena kan batang pohonnya sudah didapatkan. Selain membutuhkan joran yang kuat dan lentur, kekuatan tali juga dibutuhkan supaya tidak mudah putus. Tidak butuh terlalu panjang, cukup 1 depa tali untuk dililit menjadi 1. Nah, sekarang ini kita lagi melilit-lilit si tali pancingnya karena di teknik ngancar ini kita memang membutuhkan tali pancing yang kuat ya. Feb, betul. Del. Iya. Dah, selesai. Nih alat pancingnya udah ready, berarti di sini kita langsung aja ke sungai yuk. Biar kita lebih cepat dapetin ikan ya. Untuk mancing dengan cara pasang tajur sebenarnya tidaklah rumit. Kita tinggal mencari spot potensial di tepian air yang terdapat pohon atau batang kayu yang terendam air. Karena di tempat-tempat teduh seperti itulah, biasanya ikan-ikan berkumpul untuk mencari makanan. Ini saya sekarang sudah sampai di lokasi najur. Memang harus berdekatan dengan ranting-ranting pohon supaya nanti lebih mudah untuk mengaitkan nih, tali dan juga kailnya. Del, majuin dikit Del. Oke, kita maju lagi ya. Nah, ini memang batang pohonnya sudah cukup kuat. Kalau kira-kira kita dapat ikan, dia bisa menahan. Selain itu, pastikan juga tali pancing sudah benar-benar terikat kuat. Jadi enaknya kalau mancing dengan cara najur itu bisa sambil ditinggal. Terus kita pindah ke tempat yang lain. Salah satu keuntungan ketika kondisi debit air tinggi adalah saya tidak perlu sampai tepian sungai untuk memasang tajur. Cukup memanfaatkan cabang-cabang pohon yang terendam air untuk memasang pancing tajurnya. Ini umpan yang saya gunakan namanya ikan seluang. Sengaja memang ikan seluang ini yang digunakan masih hidup. Karena untuk menarik perhatian ikan-ikan yang besar. Nah, dia masih bergerak otomatis. Tuh, masih sangat aktif. Oke. Nah, di sini nih. Saf, ingetin ya tadi titik kita di mana? Karena danaunya luas banget ya, Feb. Iya, betul. Kelupaan. Untuk menjaga umpan tetap hidup, pemasangan kail harus saya tancapkan pada bagian punggung ikan. Umpan hidup akan memancing kedatangan ikan predator yang lapar dan merasa terusik.
Tajurnya udah dipasang semua, sekarang kita akan menyusuri sungai yang lebih kecil untuk mancing ngancar. Feb, udah siap ya? Yuk, Ayo, lanjut. Kali ini spot memancing kami bergeser ke aliran sungai yang lebih kecil karena teknik mancing ngancar bisa lebih efektif. Berbeda dengan Najur, teknik memancing dengan cara ngancar ini justru kita harus lebih aktif. Nah ini pancingan yang saya pegang sengaja digerak-gerakin memang untuk menarik perhatian ikan-ikan predator. Benar-benar terbukti membutuhkan kayu yang lentur nih. Jadi mancingnya lebih enak digerakinnya. Set, set, set. Ke atas, ke bawah, seperti itu. Tapi memang kalau mancing tetap harus butuh kesabaran ya. Nggak mungkin langsung dapat. Pergerakan umpan yang saya mainkan merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian ikan-ikan predator. Rata-rata ikan predator merupakan ikan teritorial yang akan marah jika merasa terusik. Kami harus menjaga suasana agar tetap tenang. Sebisa mungkin mengurangi suara dayung dan laju sampan supaya ikan tidak kabur. Ikan yang nyangkut yang kita dapatkan ini ikan toman dan memang kalau dilihat dia sangat besar sekali. Hampir satu lengan saya nih. Namanya usaha memang tidak mengkhianati hasil. Meski lumayan pegal saat memainkan joran, namun hasil satu ekor ikan toman mampu menjadi penawarnya. Ini ikannya sih berat banget. Karena melepaskan kail dari mulut toman itu sedikit berbahaya karena dia punya gigi yang sangat tajam, makanya supaya lebih aman saya taruh semuanya di sampan sama jor-jorannya. Jadi kita mau pakai joran yang lain. Oke, itu dia udah lemes. Iya. Giant snakehead atau toman merupakan ikan top predator di wilayah perairan tawar. Hidup di aliran sungai, danau, dan rawa, ikan toman tersebar di wilayah Sumatera, Jawa, dan pastinya Kalimantan. Sepertinya keberuntungan memihak pada kami hari ini. Karena nggak lama tadi langsung dapat ikan tomannya. Saya penasaran mau coba mancing lagi. Ini saya udah dapat ikannya lagi. Tapi memang dia masih sangat agresif. Terus dia ini mulai lari-larian kemana-mana. Jadi harus hati-hati sekali nih untuk ngambilnya. Perlawanan ikan kedua kali ini benar-benar terasa kuat. Meski sudah berusaha saya tarik ke sampan, tapi dia terus berenang menuju ranting pepohonan dan membuat joran saya tersangkut. Hati-hati, pegang-pegang itu, talinya. Bentar. Aduh, bentar. Ya! 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 Lepas. Tadi kita udah dapet ikannya, tapi karena dia terus melawan dan lari ke arah ini pepohonan ini, makanya dia lepas. Sebagai predator, toman merupakan ikan yang tergolong cerdas. Begitu merasa tersakiti, seketika dia akan langsung berontak dan mencari tempat berlindung untuk melepaskan diri. Usaha saya menaklukkan toman kedua pun gagal, karena kalah cepat dengan pergerakan ikan. Karena kita sudah meninggalkan tajur kita terlalu lama, jadi kita harus cek. Siapa tahu di tajur ini kita dapat ikan. Oke, lanjut. Ayo. Semoga 3 tajur yang sudah kami pasang tadi juga membuahkan hasil.
Beruntung, mata kail tertancap sempurna di mulut ikan, jadi tomannya tidak bisa lepas. Kali ini harus sigap menaikkan ikan ke sampan supaya tidak lepas lagi. Selain itu, dengan menaikkan ikan langsung ke sampan, akan mengurangi resiko kita terkena mata kail, karena sewaktu-waktu ikan bisa berontak ketika keluar dari permukaan air. Supaya bisa segera menikmati daging ikan toman, kami pun berbagi tugas. Sementara saya membuat perapian, Safira membersihkan ikan. Tugas membuat tusukan pembakaran menjadi bagian Adelia. Toman hasil pancingan kita tadi mau dimasak, tapi dengan cara yang sangat sederhana, dibakar. Karena kita udah lapar sekali. Nah, ini dia ikan tomannya udah saya bersihkan isi perutnya tadi. Untuk sisiknya emang sengaja tidak saya bersihkan karena nanti biar waktu dibakar bentuk ikannya masih tetap utuh dan mungkin nanti bakal ada rasa crispy-nya dari sisiknya. Ikan toman yang sudah dibersihkan kotorannya, selanjutnya ditusuk dengan bambu untuk bisa diletakkan di atas api pembakaran. Karena ikannya benar-benar masih segar, jadi kami tidak perlu menggunakan bumbu apapun untuk membakarnya. Feb, itu bambunya kurang panjang ya? Iya nih, lihat deh. Ikannya lebih panjang, Yaudah, agak kelelep. Gak apa-apa. Aman ya? Ternyata ikan yang kita dapat itu jauh lebih panjang daripada bambu yang udah saya siapin. Banget nih aromanya. Walaupun memang kelihatan gosong, tapi itu sebenarnya bagian permukaan luarnya saja. Dalamnya justru malah merata dia matangnya. Nah, itulah alasan Safira tadi tidak membersihkan bagian sisiknya. Sisik ikan toman memang sangat tebal, jadi meskipun terlihat gosong, dagingnya tidak akan terimbas. Ini rasanya benar-benar enak banget dan dagingnya itu teksturnya lembut. Jadi kalau dikunyah lebih mudah dan lebih enak ditelan. Kalau soal rasa, dia memang ada manis-manisnya karena dia ini fresh. Daging 2 ekor ikan toman ini benar-benar menjadi solusi untuk mengisi perut kami di tengah belantara hutan Kalimantan. Nah, sekarang kita akan ambil bagian toman yang paling enak. Dan gak banyak orang tahu, bagian toman yang paling enak itu adalah di bagian lemaknya. Wow. Ini harus coba nih. Bagi. Panas ya? Tidak sangka memang, ternyata Adel cukup paham dengan bagian paling enak dari ikan bakar ini. Ternyata bagian lemak toman ini tuh dia yang lebih gurih daripada dagingnya. Dagingnya aja udah enak ya kan, Pep? Ini lebih enak. Oh iya. Ayo cobain lagi. Cobain lagi, Feb. Enak banget. Kalau saya sih rasanya kayak lagi makan bakso. Terus kan ada lemaknya. Ah, benar. Tetelan. Tetelan itu yang di kuah Pakai bakso. tetelan bener banget. Aduh. Enak banget. Lebih gurih ya. Bukan hanya memiliki lemak yang rasanya enak dan gurih, salah satu kelebihan ikan toman adalah dagingnya tebal dan tidak ada duri-duri kecil di dalamnya. Nah, ini dia istimewanya dari ikan toman. Durinya itu masih menyatu. Jadi, waktu kita angkat, daging sama duri udah langsung terpisah. Plus, nih kesukaannya si Adel tadi, lemak toman. Yuk, kita makan lagi yuk. Nah, makanya nggak heran nih kalau kita makan dagingnya sama sekali nggak ada duri yang nyangkut. Enak nih makannya langsung lahap. Iya. Nggak ada itu keselak duri. Bener banget. Ikan tomannya udah habis kita makan. Perut udah kenyang, tenaga udah mulai keisi lagi. Kayaknya ini waktu yang pas untuk kita kembali ke hammock, kita istirahat lagi ya. Petualangan saya bersama Kuat Kopassus menuju 2 dekade jejak petualang masih berlanjut. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Masih di tengah belantara Kalimantan Barat. Dalam perjalanan menuju Hemak, kami tiba-tiba menemukan salah satu kekayaan yang tersimpan dalam hutan yang rimbun ini. Oh iya, aku tahu. Wanginya nih wangi mangga, tapi nggak ada pohon mangga di sini. Apa yang mengesap? Ini itu namanya mangga bacang. Apa kalau kata lainnya tuh asam bacang gitu, Feb. Ini tuh bisa dimakan. Tuh, Ini Del, Del, lihat sini Del. Wah, mana. Terus kalau misalkan kita ketemu buah yang ada di hutan yang bisa dikonsumsi itu biasanya dia memiliki getah yang warnanya bening atau putih, Feb. Del. Iya. Terus kalau misalkan nih kita lihat buah yang udah dimakan sama hewan, itu udah pasti bisa kita makan. Karena hewan aja mau makan, apalagi kita ya kan? Iya, benar. Nih, kayak ini nih. Rasanya tuh asem-asem Ini pasti udah manis dimakan ya. seger gitu. Asam manis. Beruntung, kami bisa menemukan buah hutan satu ini. Rasa asam dan tingginya kandungan air dalam buah mangga bacang bisa menyegarkan tenggorokan. Meskipun daging buahnya sangat aman untuk dimakan, saya harus hati-hati dengan getahnya, karena bisa mengakibatkan iritasi jika terkena bibir. Biasanya buah yang agak asam ini mengandung vitamin C yang tinggi. Yuk kita coba lagi. Enak banget. Dan buah yang dimakan itu memang paling enak bagian dalamnya ini. Ini dekat-dekat biji. Kayaknya kan Pohon bacang yang kami temukan ini tumbuh liar karena bisa terlihat dari lokasi dan ukuran pohonnya yang sudah sangat tinggi. Mangga bacang tumbuh subur di hutan-hutan kawasan Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Buah hutan satu ini juga terkenal memiliki banyak manfaat. Selain mengandung vitamin C, mengonsumsi mangga bacang juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi sangat cocok buat kami yang sedang bertualang mengeksplor kekayaan hutan di Kalimantan Barat seperti sekarang ini. Setelah merapikan shelter Hemak, kami pun sepakat untuk keluar hutan melalui jalur air. Kalau sedang bertualang di daerah perairan seperti ini, kita benar-benar dituntut untuk jeli memilih mana yang menuju ke daratan atau justru menuju ke sungai-sungai kecil. Kalau nggak jeli, bukannya kita selamat menuju ke daratan, justru malah tambah tersesat. Kondisi air yang sedang tinggi memang cukup menyulitkan kami untuk menemukan jalur yang tepat. Sepintas, saya melihat ada beberapa perahu warga yang tertambat di pinggiran sungai. di depan kita sudah menemukan ada put. Berarti sudah ada tanda-tanda kehidupan di sini. Ayo. Setelah penelusuran panjang keluar hutan dan menyusuri jalur sungai, usaha kami tidak sia-sia. Keberadaan perahu warga tadi menjadi pertanda bahwa kami sudah berada di tempat yang tepat untuk keluar dari belantara hutan Kalimantan Barat. Ikuti jejak saya, jejak petualang.